Zoya, aku merasa aku orang yang beruntung. Karena sekarang aku bisa bertunangan denganmu, Zoya. Apa kau bahagia sekarang? Kita pergi. Rahasia. Kenapa? Kau beranggapan kalau dia sudah pergi untuk selamanya? Apa menurutmu aku sudah berbohong hanya untuk masalah sepele seperti itu? Kau tidak kenal aku dengan baik. Kau benar-benar pembohong. Sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan pada dirimu karena kau pembohong. Kau sudah membuat janji padaku, tapi semua itu palsu. Dasar pembohong. Zoya masih ada di sini. Kau lihat sendiri kan? Dan aku sudah tahu. Kalau ternyata dia juga bertunangan dengan Asad Ahmed Khan. Apa kamu sudah gila? Dia baru saja pergi. Tapi Asad membawa dia kembali dari bandara. Mereka itu berpura-pura bertunangan. Benarkah? Apa benar-benar matamu sudah buta? Siapapun bisa membaca tingkah laku mereka. Walaupun mereka hanya berpura-pura. Tapi aku tahu kalau mereka saling jatuh cinta. Ternyata mereka itu cukup licik dan benar-benar bodoh. Kau bahkan tidak bisa mengirim dia keluar dari negara ini. Dan kau tidak akan pernah bisa memisahkan cinta mereka. Aku sudah membuat kesalahan besar karena percaya pada semua janji-janjimu. Pilorani? Ya, memang seperti itu. Ada masalah, Bu? Ibu, aku rasa kita harus pulang sekarang. Iya benar, Ibu juga berpikir begitu. Ibu akan pergi dan berpamitan pada Wasim. Iya, mau yang itu aku ambilkan ya. Tamat. Najma, apakah kau melihat Nona Faroki? Kita pulang sekarang. Iya kak, ke arah sana tadi aku lihat. Oh iya kak, hari ini boleh tidak aku makan es krim? Besok aku janji akan diet. Maaf. Kau tidak pantas dimaafkan setelah apa yang kau lakukan, Dilsat. Apa?
Aku tidak bisa mendengarmu, Kak Anwar. Suaramu tidak jelas. Aku sedang ada acara. Aku tidak bisa mendengarmu. Ya sudah, nanti lagi bicaranya ya. Assalamualaikum. Semoga kau tidak memberitahu dia kalau kita sudah bertunangan. Kenapa? Karena ini pura-pura. Ya Allah, kok ini kenapa, Tuan kan? Bisa tidak untuk tidak mengatakan hal itu terus di depanku? Ngomong-ngomong, kau tidak bisa memutuskan sendiri apa yang akan kukatakan pada kerabatku. Jadi kita harus mengumumkannya. Kau sudah mengatakan itu ribuan kali di depanku dan aku bosan mendengarnya. Aku juga lelah. Aku tidak mengerti kenapa tingkahmu seperti ini. Kau tidak akan pernah mengerti, Tuan kan? Karena kau sangat emosional dan temperamental. Setelah 17 tahun kesalahpahaman, aku sudah berusaha memahamimu, Dilsat. Kupikir kita bisa menjadi teman. Suatu hari nanti. Aku tidak tahu jika kau begitu membenci anak-anakku dan juga aku. Begitu sakit hatinya kami. Aku tidak pernah berharap kau sakit dan anak-anakmu juga. Sumpah demi Allah, mereka akan selalu menjadi kesayanganku seperti anakku. Aku yakin kau telah salah, Shirin. Aku salah? Tapi semuanya sudah jelas. Aku sudah tahu kau sebenarnya. Aku adalah musuhmu. Kenapa kau membalasnya kepada anak-anakku? Apa yang sudah aku lakukan, Shirin? Kenapa aku ingin menyakiti mereka? Karena kau cemburu pada anak-anakku. Sebentar lagi Ayan dan Ikat akan segera menikah. Dan kau tidak bisa melihat anak-anakku bahagia. Bagaimana kau bisa memikirkan hal tercela seperti itu, Shirin? Justru kau yang memikirkan hal tercela seperti itu. Semua orang juga sudah tahu. Kau ini bicara apa? Ada berbagai macam orang, dan mereka telah menyebarkan begitu banyak rumor. Kita tidak bisa mempercayainya. Orang senang melihat orang lain dalam masalah. Sebelum Shirin percaya pada Dilsat, kalau Dilsat tidak melakukan ilmu hitam, aku harus segera melakukan sesuatu. Aku rasa kau tidak perlu bicara bohong seperti itu, Dilsat. Kenapa tidak kau katakan saja yang sebenarnya, kalau kau berusaha menyalahkan aku di hadapan semua orang? Dengar, Rasia. Ini antara Shirin dan aku. Kau sebaiknya tidak ikut campur. Kau bisa lihat sendiri kan, Shirin? Itu karena dia tahu kalau aku sangat mengenal dia. Jadi dia tidak mau aku ikut campur dalam masalah ini. Shirin, kita akan membicarakan ini lain waktu. Jangan membuat keributan di sini. Tunggu. Kau tidak pernah mengerti perasaan orang lain. Dan kau tidak akan pernah mengerti. Apa yang kau katakan? Aku berusaha ingin mengungkapkan sesuatu padamu. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa kuungkapkan. Apa yang kau inginkan dariku? Kita akan membicarakannya sekarang juga. Apa kau tahu, Dilsat? Apa yang sudah kami alami dalam beberapa hari yang lalu? Semua karenamu. Kenapa kau tidak mau meninggalkan aku dan anak-anakku sendirian?
Kau hanya melemparkan mata jahat pada kebahagiaan Ayan. Hanya karena Ayan akan bertunangan sebelum Asad. Sudah cukup. Kau mengatakan apa yang kau inginkan. Dan bicara mengenai Asad. Sekarang dia sudah bertunangan. Asad bertunangan? Tolong biarkan aku sendiri. Nona Faroki, ini bukan waktu yang tepat. Tolong beritahu aku, kapan aku harus membahas itu denganmu? Di rumah kau tidak bicara denganku. Di sini juga kau mengabaikanku. Kapan aku bicara denganmu, Tuan Kan? Aku akan bicara kalau aku mau. Sekarang apa lagi? Tidak ada. Terima kasih untuk yang kau katakan dan kau lakukan. Semenjak kau melingkarkan cincin pertunangan ini di jariku, berkali-kali kau katakan padaku, itu hanya sekedar akting, kau merasa kasihan padaku dan bertunangan untuk membantuku. Tuan Kan, tolong katakan sejujurnya. Apa tidak ada alasan yang lain di balik semua ini? Apa tidak masalah bagimu kalau aku pergi dari hidupmu? Apa kau tidak menginginkan aku tinggal di sini? Tolong jawab, Tuan Kan. Apa kau bertunangan denganku hanya untuk membantuku tetap tinggal di sini? Apalagi yang kau mau? Kau mau aku mengatakan kalau aku bersungguh-sungguh? Kenapa aku ingin jawaban itu? Aku tidak gila. Aku melakukan semua ini hanya untuk meyakinkanmu karena kau tidak punya ide lain untuk dikatakan padaku. Bagus. Aku harap semuanya sudah jelas. Aku tidak ingin kau menggangguku di kemudian hari. Oh iya? Kalau kau memang terganggu, lalu kenapa waktu itu kau datang ke bandara untuk menghentikanku? Aku telah membuat sebuah kesalahan yang besar, dan aku tidak mau. Kau memang telah membuat kesalahan yang besar. Kenapa kau masih pakai cincin itu? Aku akan melepaskannya. Aku mohon. Sebentar. Kakak! Kakak, ayo ikut aku, Kak, sebentar. Ayo, Kak, cepat. Kau tidak setuju kalau anakku bertunangan lebih dulu daripada anakmu. Lalu kau membuat rintangan dengan kesempatan tersebut. Lalu kau pertunangkan anakmu. Benar-benar keterlaluan. Dia sudah membuat pernyataan palsu padamu, Sirin. Pertunangan macam apa itu? Dia tidak mengundang siapapun. Lagi pula, siapa yang ingin menikahkan putrinya dengan seorang anak dari wanita yang sudah ditinggalkan suaminya? Hasina! Kalian berdua, apa yang kalian bicarakan? Semua yang dikatakannya itu benar, Rashid. Semua itu memang benar. Jangan melihat ke suamiku untuk minta pertolongan padanya. Sudah, lupakan saja, Sirin. Wanita seperti dia senang sekali melihat suami orang. Apalagi kalau sampai tergoda. Hasina benar sekali. Kau sudah ditinggalkan oleh suamimu. Itu kutukan untuk anak-anakmu dan kau akan menanggungnya seumur hidupmu. Kau berusaha ingin merampas kebahagiaan anak-anakku. Tidak peduli apa yang kau lakukan. Anak-anakmu tidak akan pernah bahagia. Kau berusaha menghancurkan kebahagiaan Ayan, anakku. Aku jamin Asa tidak akan pernah bahagia.
Asad mungkin anak tertua dari Rashid. Tapi dia tidak akan pernah menikah. Aku mengutuk karena mengganggu anak-anakku. Kau bilang kalau suamiku meninggalkanku. Kau pikir siapa dirimu? Kau adalah istri kedua dari suamiku. Kau tidak akan pernah bisa menggantikan tempatku di hidupnya Rashid. Apa kau pikir aku iri padamu? Dan juga dengan anak-anakmu? Apa kau pikir aku ingin menyakiti mereka? Hari ini aku akan tunjukkan padamu apa yang bisa aku lakukan. Diam. Aku tidak pernah bersuara selama 17 tahun. Apa kau tidak pernah merasa malu, Razia? Kau bertanggung jawab kepada Allah. Dan Allah Maha Tahu. Dan kau, Tuan Rashid Ahmed kan? Aku senang kau diam saja. Karena itulah yang aku inginkan darimu. Aku senang kau bersikap seperti yang aku harapkan. Kau tetap diam selama 17 tahun. Dan sampai sekarang kau masih saja diam. Sekarang aku tahu kenapa anakmu begitu membencimu. Shirin, aku tidak pernah menganggapmu sebagai musuhku. Kehidupan sangat tidak adil untukku, tapi aku tidak pernah menyalahkanmu untuk semuanya. Tapi sayangnya, kau selalu menjadi korban konspirasi yang dilakukan orang-orang. Kau mengatakan hal buruk mengenai aku, tapi aku tidak pernah protes. Dan hari ini kau mengutuk anak-anakku. Dan itu kesalahan terbesarmu. Karena wanita tidak boleh mengklaim haknya. Tapi dia tidak bisa diam ketika anak-anaknya diserang. Hari ini aku menyatakan di hadapan kalian semua. Kalau anakku Asad akan menikah. Dalam 10 hari ke depan. Dalam 10 hari ke depan. Dalam 10 hari ke depan. Maaf aku mengatakan ini. Tapi aku tidak ingin kalian menghadiri pernikahannya. Ayo kita pergi, Asad.